guys, jadi kali ini aku mau mengkonfigurasi router menggunakan routing statik. Tapi sebelum itu aku jelasin dulu apa itu routing statik. Routing statik adalah metode pengiriman paket data dalam jaringan komputer di mana route atau jalur spesifik ditentukan secara manual oleh administrator jaringan ke dalam tabel routing. Route ini bersifat tetap atau statis dan tidak berubah otomatis, sehingga sangat aman dan efisien untuk jaringan kecil atau topologi sederhana. Karakteristik atau poin penting static routing yaitu yang pertama, konfigurasi manual. Administrator jaringan harus memasukkan setiap route satu persatu. Yang kedua, tidak adaptif. Route tidak berubah otomatis jika terjadi kegagalan jaringan atau link down. Kemudian efisien, membutuhkan sedikit overhead pada router karena tidak menggunakan protokol router dinamis seperti RIP. Kemudian keamanannya lebih aman karena jalur sudah ditentukan dan jarang berubah. Penggunaannya sangat cocok untuk jaringan berskala kecil. Namun kelemahannya rumit untuk mengelola jaringan yang besar karena harus dikonfigurasi ulang secara manual jika ada perubahan route. Nah, di sini aku mau tampilin topologinya, yaitu yang pertama hetero 1 atau WAN yang menjadi sumber internet yang IP-nya 172.16.12.106/24. Nah, WAN ini terhubung ke router A yang terhubung juga ke LAN-nya yang di Ether 2 yang memiliki IP 172.168.5.25/29. Nah, di router A ini terhubung lagi ke router B yang dinamakan sebagai uplink. Di router A ini Ethernya 3 yang IP-nya 192.0.5.253/30. Kemudian di router B-nya di Ether 1 yang IP-nya 192.0.5.254/30. Di router B ini juga memiliki LAN di Ether 2 yang IP-nya 11.15192/29. Kita langsung konfigurasi aja di router A. Sini kita masuk dulu ke router A-nya, kemudian kita langsung ke IP address, kita klik IP, kemudian kita pilih IP, kemudian kita address, kemudian kita tambah. Sini kita masukin IP-nya sesuai topologi yang tadi, yaitu untuk WAN-nya 172.16.12.106/24. Di sini kita pilih interface-nya untuk Ether 1 yaitu WAN, kemudian apply dan oke. Kemudian kita plus lagi, kita masukin lagi IP untuk LAN-nya 172.16.5.25/29. Kemudian di sini kita pilih LAN, kita apply dan oke. Sini kita plus lagi untuk IP uplink-nya 192.0.5.253/30. Kemudian kita interface-nya pilih Ether 3 yaitu uplink, apply dan oke. Kemudian kita ke IP lagi, kita pilih DNS, kita masukin DNS-nya yaitu 888, kemudian kita tambahin lagi yaitu 111, kita allow, kemudian oke. Kita ke IP lagi, kemudian kita ke firewall, kita pilih NAT, kita plus, kemudian di out interface-nya kita pilih yang WAN karena menjadi sumber internet kita di router A. Kemudian kita ke action, pilih mask word, apply, kemudian oke. Kita ke IP lagi, kemudian kita ke routes. Di sini kita plus lagi, kemudian gateway-nya kita masukin, yaitu yang 172 yang menjadi sumber internet, tapi kita masukin gateway-nya itu 1. Jadinya
tadinya 172 16 aduh 172 16 12 tik 1, kemudian apply dan oke. Kemudian kita plus lagi, di sini kita masukin gateway-nya. Tapi sebelum masukin gateway, kita masukin dulu ininya. Apa sih maksudnya? Destination address-nya, yaitu ke router B. Nah, di router B itu kan IP-nya jadinya 11 1 11 15 129, tapi kita pakainya network jadinya 11 15 128. Tapi di sini kita pakai slashnya jadi slash 25. Kemudian baru kita masukin gateway-nya. Gateway-nya kita masukin uplink yang menuju ke router B, yaitu 192.05254. Kemudian apply dan oke. Habis itu kita IP lagi, kemudian kita DHCP server. Nah, kita di sini DHCP setup, kemudian kita pilih untuk LAN. Kita kemudian next aja di sini. Kita oke. Nah, di sini kita tinggal tunggu untuk mendapatkan internet. Boleh juga kita ke kontrol panel, kemudian kita cek dulu ada IP atau enggak. Kalau misalkan nggak ada berarti bisa. Kalau misalkan ada berarti kalian harus hapus dulu. Kemudian ke adapter setting, kemudian kita enable biar lebih cepat mendapatkan internetnya. Habis gitu kita langsung masuk aja ke router keduanya. Kita masuk, terus kita ke interface. Kita namain router satunya jadi uplink, kemudian router 2-nya jadi LAN. Nah, di sini kita ke IP address. Kemudian di IP address kita masukin juga IP yang buat uplinknya. Itu 192.05254/30. Kemudian interface-nya kita pilih uplink. Kemudian oke. Terus kita ke address. Kemudian address-nya kita masukin LAN-nya itu 11.15259/25. Terus interface-nya kita pilih LAN. Habis itu kita ke IP, ke DNS, kemudian kita tambahin 88 lagi. Habis 88 kita tambahin lagi yang 111-nya, kemudian oke. Habis itu kita ke IP lagi, kita ke DHCP servernya. Di DHCP server kita ke DHCP setup, kemudian kita pilih yang LAN, kita next aja di sininya. Kemudian kita ke IP, habis itu ke firewall. Di firewall kita pilih NAT, kemudian kita plus. Kita di sini pilih Masco. Ke general dulu, kita pilih out interface-nya yaitu uplink untuk menjadi sumber internet di router kedua. Kemudian ke action kita pilih Masco, kemudian oke. Terus itu kita ke IP lagi, kita ke routes. Sini kita plus, kemudian kita masukin gateway-nya itu yang menuju ke router A, itu 192.05253. Kemudian oke, apply. Itu kita tambah lagi, yaitu di sininya destination address-nya yang ke LAN yang di router A, yaitu 172.168.525.24
slice 29. Kemudian gateway-nya kita pilih uplink yang ada di yang menuju ke router A, yaitu 192.0.5253. Kemudian oke. Nah, di sini kalau misalkan udah, kita tinggal tungguin ada internetnya. Habis gitu kita ping dari router A ke router B. Kita IP config dulu. Kemudian kalau udah, kita ping. Ping 11.15254. Nah, di sini TTL artinya itu berjalan lancar. Kemudian di sini disitu kita ping juga dari router B ke router A, ya, yaitu ping IP config dulu. Situ ping 172.168.530. Nah, di sini juga TTL yang artinya lancar. Nah, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kali ini. See you the next time. Bye bye.